Tadi disebutkan di ciri-ciri teks puisi, kalau teks puisi itu dibangun oleh unsur intrinsik, unsur fisik dan unsur batin. Kita akan pelajari apa itu unsur fisik dan unsur batin. Kenapa sih namanya unsur fisik terus unsur batin? Nah, unsur fisik dan batin itu perbedaannya, kalau unsur fisik itu adalah unsur yang bisa kita lihat secara sekilas mata, sedangkan kalau unsur batin itu bisa kita ketahui kalau kita sudah membaca puisinya berulang-ulang, kemudian dicermati, dimaknai, sampai akhirnya kita bisa menemukan interpretasi kita sendiri terhadap puisi tersebut. Apa saja unsur fisik puisi itu? Yang pertama ada diksi, rima atau ritma, kata konkret, imaji, majas, tipografi. Walah, banyak. Nggak apa-apa, kita pelajari satu persatu secara singkat aja ya. Nah, yang pertama adalah diksi. Silakan baca teman-teman. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Kata-kata yang ditulis dalam puisi pastilah sudah melalui pertimbangan yang cermat. Penyair tentu sudah mempertimbangkan tentang irama, hubungan sebuah kata dengan kata yang lainnya, serta efek keindahannya. Jadi maksud diksi dalam puisi itu adalah kata-kata yang dipilih oleh penulis atau penyair dalam puisinya itu pasti sudah dipertimbangkan sebaik mungkin supaya menghasilkan suatu suasana atau perasaan tertentu gitu ya. Kita lihat contohnya, ini ada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Ibu bacakan. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kata-kata yang bercetak tebal seperti kayu, kata, kayu, api, isyarat, awan, hujan, tentu itu adalah kata atau diksi yang dipilih secara cermat gitu oleh penulis. Mengapa penulis atau penyair itu memilih kayu dengan api gitu? Karena kayu akan dilahap api, akan hilang oleh api. Kemudian awan dan hujan, karena awan itu akan hilang kalau ada hujan. Contohnya seperti itu. Jadi ketika penulis atau penyair menggunakan kayu dan api, awan dan hujan, itu akan menimbulkan efek atau perasaan tertentu. Cukup ya mengenai diksi. Yang kedua itu adalah rima atau ritme. Apa tuh rima atau ritme tuh? Silakan baca. Rima atau permainan bunyi. Rima adalah permainan bunyi pada awal, tengah, atau akhir larik puisi. Ritme adalah irama yang muncul disebabkan adanya pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur. Nah, supaya lebih mudah, Ibu akan jelaskan ya. Lihat di puisi Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu seduh dan itu. Nah, di sini berakhiran u sama ya. Nah, ini adalah sebuah rima, permainan bunyi yang terdapat di akhir kalimat. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Nah, ini ada permainan bunyi, ada rima. Ang. Kemudian di bait-bait berikutnya, luka dan bisa aku bawa berlari, hingga hilang peri-peri peduli lagi. Ini adalah permainan bunyi atau rima. I. Seperti itu. Kalau rima itu adalah permainan bunyinya, kalau ritme adalah permainan iramanya. Jadi kalau misalnya kita baca puisi, karena punya rima, pasti ritmenya juga akan berbeda. Sebagai contoh, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Nah, biasanya kalau akhirannya itu pasti punya irama yang rendah, jadi ritmenya tuh rendah. Kemudian kalau misalnya A, biasanya kalau akhirannya A, pasti ritmenya itu akan menanjak gitu ya, akan naik. Sebagai contoh, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Nah, ini ada permainan ritme, naik saat dibaca. Nah, itu adalah ritme. Jadi bisa dibedakan ya antara rima dan ritme. Kalau ritme itu permainan bunyinya, kalau ritme itu adalah irama yang muncul ketika bait tersebut dibacakan. Yang ketiga, kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata konkret itu adalah kata yang ditangkap dengan indera. Sebentar.
Nah, sekarang kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata konkret itu adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Jadi kalau kata konkret ini adalah kata-kata yang ketika kita membacanya atau ketika kita mendengarnya akan muncul imajinasi dalam pikiran kita. Sebagai contoh, lihat contoh puisi yang berwarna oranye baitnya tuh, barisnya tuh. Nah, biar peluru menembus kulitku ini adalah kata-kata konkret. Mengapa? Karena ketika kita mendengar atau membaca kalimat biar peluru menembus kulitku, kita membayangkan seolah-olah ada peluru yang sedang menembus kulit seseorang gitu ya. Kemudian hingga hilang pedih perih. Nah, ini memunculkan imaji rasa sakit karena peluru yang ada yang menembus kulit seseorang gitu. Nah, berarti pokoknya kata konkret itu adalah kata-kata yang ketika kita membaca atau mendengarnya itu memunculkan suatu imajinasi. Nah, sekarang imaji. Tadi itu kata konkretnya. Jadi kata konkret itu kalau yang kita baca atau dengarkan akan memunculkan imaji. Nah, sekarang kita bahas imaji itu apa sih? Nah, imaji atau citraan itu merupakan kata atau susunan kata yang dapat membuat pembaca pendengar seolah-olah dapat mengindra, melihat, merasa, mendengar sebagaimana yang dialami penulis atau penyair. Jadi membuat seolah-olah kita merasakan, seolah-olah kita mendengar, kemudian mencium, kemudian meraba sesuatu sesuai atau serupa dengan yang dialami oleh penyair. Nah, di sini ada banyak jenis imaji, ada imaji visual, kemudian auditif, pengecapan, penciuman, perabaan, dan gerak. Kalau imaji visual itu hubungannya dengan penglihatan. Kalau auditif itu pendengaran, kalau pengecapan itu rasa ya. Kalau penciuman itu apa ya? Mencium aroma gitu ya. Kalau perabaan itu kalau taktil, nah imaji taktil. Dan kinestetik, imaji taktil itu hubungannya dengan perabaan, kalau kinestetik dengan gerak. Sebagai contoh yang imaji visual. Biar peluru menembus kulitku. Nah, ini akan menghasilkan imaji penglihatan seolah-olah kita melihat ada peluru yang menembus kulit seseorang. Kemudian dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Nah, ini memunculkan imaji pendengaran seolah-olah kita bisa mendengar seseorang sedang bernyanyi. Kemudian imaji pengecapan, berbelahan air manis, mulut berbusa dan debu pada luka sedang di hati mengalir tangis. Nah, berbelahan air manis ini adalah kata yang memunculkan imaji seolah-olah kita merasakan sesuatu yang manis. Kemudian imaji penciuman. Wangi dedaunan mengalun merasuk sukma. Wangi dedaunan. Nah, ini membuat kita berimajinasi seolah-olah kita mencium wangi dedaunan. Kemudian yang kelima, imaji taktil, perabaan. Nah, apa gerangan diam-diam merayap dalam hatiku. Nah, ini membuat kita berimajinasi seolah-olah kita merasakan gitu ya, ada sesuatu yang merayap gitu ya. Kemudian yang terakhir, imaji kinestetik, ini hubungannya dengan gerak. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Nah, meradang, menerjang, kita membaca kalimat tersebut membayangkan, berimajinasi kalau ada seseorang yang sedang berlari yang tidak peduli dengan rintangan apapun gitu ya. Nah, itu adalah imaji kinestetik atau gerak. Insya Allah bisa dipahami ya masing-masing perbedaan di antara ke-6 imaji tersebut. Yang kelima ini adalah unsur fisik puisi, yaitu majas. Sebenarnya kalau menurut ibu pribadi, majas itu adalah unsur yang paling penting dalam puisi, karena ini tuh benar-benar ciri khas atau ciri unik dari sebuah puisi gitu ya. Apa itu majas? Kita baca, majas atau bahasa figuratif itu merupakan bahasa kias, sudah jelas ya, berarti bukan makna yang sebenarnya gitu. Makna bahasa kias itu digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu makna secara tidak langsung. Majas itu menjadikan puisi berbeda dengan bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Kemudian majas pula yang menjadikan puisi berbeda dengan teks yang lain. Majas digunakan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, harapan, dan suasana hati penyair agar lebih makna. Jadi kalau majas itu istilahnya hampir sama dengan konotatif ya. Kata yang digunakan itu mempunyai makna yang bukan sebenarnya. Jadi dalam puisi itu makna-makna yang digunakan itu adalah bukan makna yang sebenarnya, tapi adalah makna kias.
Jenis-jenis majas. Majas itu ada 4. Ada majas personifikasi, ada majas asosiasi, ada majas hiperbola, dan majas metafora. Yang pertama adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup dan berperilaku seperti manusia. Jadi dia tuh benda mati, tapi seolah-olah diseumpamakan dengan manusia yang hidup gitu ya. Sebagai contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan itu adalah benda mati, tapi dia diumpamakan seolah-olah dia bisa hidup sebagai manusia, lebih tabah. Seolah-olah hujan bisa tabah, seolah-olah hujan bisa bijak, seolah-olah hujan bisa arif. Padahal tabah, bijak, arif itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini adalah contoh majas personifikasi. Seolah-olah benda mati itu diumpamakan bisa hidup seperti manusia. Atau misalnya, awan berarak mengikutiku. Apakah awan bisa mengikuti kita? Tidak gitu ya. Awan itu benda mati tapi disifatkan seolah-olah seperti manusia. Contoh lain dari majas personifikasi itu bulan sabit seolah tersenyum ke arahku gitu. Apakah bulan memang tersenyum? Nah, tentu tidak, tapi itu dikiaskan seolah-olah bulan itu bisa tersenyum, dan tersenyum itu adalah sifat manusia. Nah, bisa jelas ya kalau majas personifikasi itu person. Nah, majas personifikasi person, kata kuncinya person. Person itu apa? Orang. Nah, berarti majas personifikasi itu adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah bisa hidup dan mempunyai sifat seperti manusia, berperilaku dan punya sifat seperti manusia. Kemudian majas yang kedua adalah majas asosiasi. Apa itu majas asosiasi? Majas asosiasi itu adalah membandingkan dua objek yang berbeda seolah-olah sama. Jadi ada dua objek yang berbeda tapi disamakan seolah-olah mereka itu punya persamaan. Aku ini binatang jalang. Nah, ini adalah asosiasi, menyamakan aku dengan binatang jalang seolah-olah aku dan binatang jalang itu punya sifat dan punya perilaku yang sama. Atau misalnya kau adalah duniaku. Nah, itu ada dua objek yang berbeda, yaitu kau dan dunia, tapi seolah-olah disamakan gitu, kau adalah duniaku gitu. Atau misalnya kaulah langit berbintang yang selalu menghiasi malamku gitu ya, contohnya. Nah, itu ada dua objek yang berbeda, yaitu ada kau dan langit berbintang gitu ya. Jadi diseolahkan kalau engkau itu sama seperti langit berbintang yang menghiasi malamku gitu ya. Jadi kalau majas asosiasi itu membandingkan dua objek yang berbeda dan dianggap sama. Majas yang ketiga yaitu majas hiperbola. Nah, majas hiperbola itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan dan ditinggi-tinggikan. Sebagai contoh, cintaku sedalam samudra setinggi langit di angkasa. Padahal kan nggak mungkin ya. Tapi ini adalah hiperbola, dilebih-lebihkan. Cintaku sedalam samudra setinggi langit di angkasa, atau duniaku seakan runtuh gitu. Padahal dunia kan nggak runtuh gitu ya. Pokoknya kalau majas hiperbola itu mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan. Majas metafora. Nah, majas metafora itu adalah mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan analogis. Sebagai contoh, anak emas. Anak emas itu seorang anak dibandingkan dengan emas. Nah, berarti kebayangkan anak itu bagaimana berharganya untuk ibunya gitu ya. Anak emas. Dia dianak emaskan oleh gurunya karena dia pintar gitu ya. Karena emas itu kan analoginya adalah sesuatu yang berharga, barang mahal dan mewah. Kemudian dimajaskan kepada seorang anak. Berarti bisa kebayangkan anak itu seperti apa nilainya gitu ya, seperti itu. Kemudian kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Ini adalah majas metafora. Kau adalah darahku. Manusia tanpa darah gimana? Tentu bahaya, apalagi tanpa jantung. Nah, berarti kau adalah darahku, kau adalah jantungku, menandakan kalau engkau itu adalah sesuatu yang berharga bagiku, engkau adalah seseorang yang penting bagiku. Itu analoginya. Jadi kalau metafora itu lebih ke sesuai dengan analoginya. Tadi emas berharga, berarti anak tersebut berharga. Darah dan jantung itu penting, berarti engkau adalah seseorang yang penting. Bisa dipahami ya sampai sini mengenai majas. Dan yang terakhir adalah tipografi.
Apa itu tipografi? Nah, tipografi itu merupakan bentuk fisik puisi yang berupa susunan baris yang khas. Jadi sebenarnya puisi itu punya tipografi atau baris-baris yang khas. Bisa berbeda ya antara puisi yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di puisi zaman dulu tuh kalau satu bait tuh 4 baris. Gini, gini, gini. Kalau satu bait 4 baris, bait berikutnya pun gini, 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 gini. Ada 4-4 ya si baitnya tuh. Nah, kalau sekarang itu tipografi rupa-rupa ya jenisnya. Nah, ini adalah bentuk fisik puisi yang khas. Nah, lihat puisi Herman karya Sutarzi Kauzumbahri. Nah, Herman tak bisa pijak di bumi, tak bisa malam di bulan, tak bisa hangat di matahari, tak bisa teduh di tubuh, tak bisa biru di Lazuardi, tak bisa tunggu di tanah, tak bisa sayap di angin, tak bisa diam di awan, tak bisa sampai di kata, tak bisa diam di diam, tak bisa paut di mulut, tak bisa pegang di tangan, tak bisa, tak bisa, tak bisa. Nah, kata tak bisa ini adalah sebuah tipografi yang khas dari puisi Herman. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Kemudian lihat bait berikutnya. Di mana Herman kau tahu, tolong Herman, tolong, 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 tolong. Nah, ini adalah contoh tipografi. Ada susunan baris yang khas gitu ya dari sebuah puisi.